Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, mari kita belajar yaitu tentang soal-soal di materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 bab 1 yaitu tentang Quran surah Al-Hujurat dan keragaman. Untuk itu langsung saja mari kita simak soal-soal selengkapnya. Nomor 1, di dalam mushaf Al-Quran, surah Al-Hujurat menempati urutan surah yang ke-49. Nomor 2, iman kepada kitab adalah rukun iman yang ke-3. Nomor 3, perintah memelihara persatuan dan kesatuan itu terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nomor 4, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat. Nomor 5, Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Nomor 6, surah Al-Hujurat terdiri dari 18 ayat. Surah Al-Hujurat diturunkan di kota Madinah. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya disebut dengan takwa. Saling mengenal dalam Islam disebut dengan ta'aruf. Surah Al-Hujurat diturunkan sesudah surah Al-Mujadilah. Manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka saling mengenal. Dalam ilmu tajwid, apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya adalah idgham mimi atau idgham syafawi atau idgham mislain. Dalam ilmu tajwid, apabila ada nun sukun bertemu dengan dzal, maka hukum bacaannya adalah ikhfa haqiqi. Menurut ilmu tajwid, jika ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, maka hukum bacaannya adalah mad wajib mutasil. 15. Jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ain, maka hukum bacaannya adalah idhar halqi. Maaf, mim sukun ketemu ain itu berarti idhar syafawi. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan alif atau hamzah, maka hukum bacaannya adalah idhar halqi. 17. Wa qabaila. Arti ayat di samping adalah dan bersuku-suku. 18. Huruf hijaiyah yang hanya bisa dirangkai di akhir adalah alif, dal, zal, ra, zai, wawu. 19. Salah satu kandungan surah Al-Hujurat adalah perintah untuk melakukan perdamaian. Dalam Islam, nama lain perdamaian itu disebut islah. Sikap saling menghormati dan menghargai sesama manusia dalam Islam disebut tasamuh. 21. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa. Hadis tentang keberagaman diriwayatkan oleh Ahmad. 23. Keragaman dan perbedaan adalah sunatullah. Yang dimaksud sunatullah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 24. Manusia tidak dapat hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia disebut makhluk sosial.
25 berbeda, beda tapi tetap satu jua adalah arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 25 tidak saling menjatuhkan adalah salah satu cara untuk menjaga kerukunan. 27 orang yang mengakui kesalahan dan berjanji tidak mengulanginya lagi disebut bertaubat. Husnuzon dalam Islam artinya berprasangka baik. 29 orang yang halus perkataan dan baik perilakunya disebut orang yang santun. 30 mentaati tata tertib termasuk ciri orang yang disiplin. Demikian anak-anak untuk latihan soal kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.